Apa yang terjadi pada tubuh dan jiwa kita sebelum ajal menjemput? Ternyata, Allah mengirimkan 10 tanda rahasia sebagai pengingat lembut. Jika Anda merasakan salah satunya, ini waktunya untuk bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis salawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah, hal ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Makna kematian dalam Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah sebuah keniscayaan yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan yang abadi. Karenanya, mengenali tanda-tanda menjelang kematian dapat menjadi pengingat dan pelajaran bagi setiap insan, agar senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, serta mempersiapkan bekal amal untuk kehidupan setelah mati. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu mengingat kematian sebagai cara terbaik untuk menjaga hati agar tidak terlalu cinta pada dunia. Dalam beberapa riwayat dan pengalaman para ulama, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda tertentu sebelum seorang hamba meninggal dunia. Tanda-tanda ini bisa hadir dalam bentuk fisik ataupun non-fisik, dan seringkali hanya disadari oleh mereka yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Memahami tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia sadar bahwa waktunya di dunia terbatas. Dengan mengetahui gejala dan tanda-tanda menjelang kematian, seorang muslim bisa lebih bersiap diri dengan meningkatkan ibadah, bertaubat dari dosa, serta menyelesaikan urusan dunia secara baik dan benar. Salah satu tanda-tanda yang sering disebutkan dalam riwayat adalah peningkatan rasa manis dalam ibadah, di mana seorang hamba merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah, seperti mimpi-mimpi indah tentang surga atau pertemuan dengan para nabi dan orang-orang soleh. Secara fisik, mungkin muncul gejala seperti penurunan nafsu makan duniawi, di mana makanan dan minuman terasa hambar, sementara hati semakin condong pada zikir dan doa. Tanda-tanda ini menjadi isyarat rahmat, mengingatkan kita untuk memperbanyak istighfar dan sholat sunnah agar ruh meninggalkan jasad dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan pengingat akan kematian sebagai motivasi untuk hidup yang lebih bermakna. Jangan tunda taubat, perbanyak sedekah, dan jaga silaturahim, karena saat malaikat datang menjemput ruh, yang tersisa hanyalah amal salih yang kita bawa ke alam barzah. Semoga Allah SWT memberikan kita husnul khatimah, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bahagia di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, saat ini Anda berusia berapa dan berasal dari kota mana? Apakah dari Purwokerto yang sejuk, Pasaman yang indah, kota Mojokerto yang semangat, atau Sumbawa Barat yang penuh keramahan? Silakan tulis di kolom komentar, karena saya senang sekali bisa membaca dan menyapa penonton dari berbagai penjuru Indonesia. Berikut adalah 10 tanda menjelang kematian menurut Islam. 1. Menggigil dari ujung kaki hingga ujung rambut. Menggigil yang terasa mulai dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuh, bahkan hingga ke ujung rambut, bukanlah sekedar reaksi biologis terhadap suhu lingkungan atau penyakit. Dalam konteks menjelang kematian, menggigil ini adalah salah satu pertanda awal yang menandakan dimulainya proses pelepasan ruh dari jasad. Tubuh manusia yang terdiri dari jasad kasar dan ruh halus mengalami ketegangan spiritual dan fisik ketika ruh hendak keluar dari badan. Fenomena menggigil ini seringkali dirasakan secara bertahap. Awalnya, bagian tubuh yang paling jauh dari jantung, yaitu ujung kaki, mulai kehilangan sensasi atau terasa dingin. Ini menandakan bahwa aliran ruh dan energi vital dari tubuh mulai berkurang. Sensasi ini kemudian menjalar ke atas melalui tulang belakang, menyebar ke dada, bahu, hingga ke kepala, dan terakhir ke ujung rambut. Beberapa orang bahkan merasakan bulu kuduk berdiri sebagai bagian dari reaksi tubuh terhadap perpindahan ruh. Secara rohani, menggigil ini menunjukkan bahwa ruh mulai menyadari bahwa waktu perpisahan dengan dunia sudah dekat. Bagi orang-orang yang peka secara batin, ini adalah ajakan lembut dari Allah agar seorang hamba bersiap-siap menyambut akhir hidupnya,
Bagi sebagian orang yang lalai, menggigil ini mungkin hanya dianggap sebagai gejala medis biasa. Namun bagi orang beriman yang menjaga kesuciannya, ini adalah panggilan lembut agar segera membersihkan diri dari dosa, meminta maaf kepada sesama, serta memperbanyak amal sebelum semuanya menjadi tidak mungkin dilakukan lagi. 2. Denyutan tubuh pada pusar. Pusar atau pusat tubuh merupakan titik penting dalam anatomi manusia dan dalam dimensi spiritual. Pusar adalah titik kehidupan pertama kita saat di dalam kandungan, menjadi saluran utama yang menghubungkan bayi dengan sang ibu. Maka dari itu tidak heran jika dalam spiritualitas Islam dan beberapa tafsir batin, pusar adalah simbol kehidupan yang sangat kuat. Denyutan yang terjadi pada pusar menjelang kematian adalah seperti panggilan pulang. Kehidupan yang bermula di titik ini akan segera kembali kepada pemiliknya. Denyutan di pusar menjelang kematian bisa terasa seperti getaran halus atau aliran energi yang naik dan turun. Pada beberapa orang, ini terasa seperti tekanan yang berulang, tidak nyeri, namun mencolok. Dari sisi rohani, ini menandakan bahwa pusat kehidupan dalam tubuh manusia mulai melepaskan cengkramannya. Ruh yang biasanya mengalir melalui jalur energi utama di tubuh mulai menutup diri. Ini adalah pertanda bahwa ruh sudah tidak akan lama lagi tinggal dalam jasad. Mereka yang mengalami tanda ini biasanya mulai memiliki dorongan untuk menata kembali hidupnya, menuliskan wasiat, memperbaiki hubungan dengan orang yang pernah disakiti, bahkan merapikan harta benda agar tidak menyusahkan ahli waris. Mereka merasa bahwa waktu benar-benar sudah tidak banyak. 3. Nafsu makan yang meningkat. Tanda ini terdengar aneh karena banyak orang mengira bahwa menjelang kematian justru nafsu makan menurun. Namun, dalam beberapa kasus yang diamati oleh ulama salaf dan sebagian masyarakat Islam tradisional, justru ada fase singkat di mana seseorang mengalami peningkatan nafsu makan beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelum wafat. Hal ini dianggap sebagai fase energi terakhir sebelum ruh meninggalkan tubuh. Secara biologis, tubuh terkadang mengaktifkan kembali sistem pencernaan dengan cepat untuk memaksimalkan energi. Namun secara rohani, ini bisa dipahami sebagai bentuk kemurahan Allah. Allah memberikan kesempatan terakhir kepada seseorang untuk merasa normal, agar ia bisa melakukan hal-hal yang penting seperti menulis wasiat, berpamitan, atau meminta maaf dengan tenaga terakhir yang dimilikinya. Banyak keluarga yang menyaksikan orang terdekatnya sakit keras tiba-tiba tampak segar dan lapar, bahkan meminta makanan favoritnya. Keluarga merasa senang mengira pasien sembuh. Namun selang sehari atau beberapa jam setelah itu, orang tersebut wafat dalam keadaan tenang. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, marilah kita tidak mengabaikan tanda-tanda semacam ini sebagai pelajaran hidup. Ketika melihat orang yang dicintai mengalami perubahan seperti ini, segera doronglah mereka untuk memperbanyak doa, membaca Al-Quran, dan menyelesaikan segala urusan akhirat. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Munafikun ayat 10 bahwa harta dan anak-anak tidak akan berguna di hari kiamat kecuali bagi yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadikanlah momen-momen ini sebagai pengingat bagi kita semua untuk selalu siap sedia, karena ajal tidak dapat ditunda, dan husnul khotimah adalah anugerah terbesar darinya. 4. Berkeringat pada bagian dahi. Tanda ini adalah salah satu tanda yang paling mulia menurut Islam karena seringkali dikaitkan dengan kematian yang husnul khotimah atau akhir yang baik. Berkeringat di dahi adalah fenomena rohani dan fisiologis yang menunjukkan bahwa ruh keluar dengan lembut dan damai. Keringat ini biasanya dingin, bening, dan muncul hanya di dahi, bukan di seluruh tubuh. Dalam tradisi Islam, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan berkeringat di dahi adalah orang yang meninggal dalam keadaan baik. Para ulama menafsirkan bahwa keringat ini adalah hasil dari perlawanan terakhir tubuh terhadap sakaratul maut. Namun, karena keimanan dan amalnya, Allah mempermudah proses tersebut. Keringat yang keluar menjadi simbol pembersihan dan kesucian terakhir. Secara batin, berkeringat di dahi juga menunjukkan adanya interaksi lembut antara malaikat maut dan ruh. Oleh sebab itu, sebagai hamba yang sadar akan keabadian akhirat, marilah kita senantiasa berdoa memohon husnul khotimah, agar ruh kita dikeluarkan dengan penuh rahmat,
seperti tanda-tanda mulia ini. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah dan istighfar, karena saat sakaratul maut datang, yang menyelamatkan hanyalah keimanan yang kokoh. Keluarga yang menyaksikan tanda ini hendaklah tetap tenang, membacakan surah Yasin atau doa pemudah sakaratul maut, sambil berharap bahwa orang tercinta telah disambut oleh malaikat dengan wajah penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Denyutan yang terasa di bagian tengah dahi. Tanda kelima ini cukup unik dan hanya dirasakan oleh sebagian orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap tubuh dan ruhnya. Denyutan di bagian tengah dahi adalah indikasi bahwa pusat kesadaran atau aliran ruh di bagian otak depan mulai menurun. Titik ini dalam konsep spiritual adalah salah satu pusat konsentrasi rohani karena merupakan titik fokus dalam salat dan sujud. Ketika denyutan ini terasa, biasanya seseorang akan mengalami rasa berat di kepala, pusing yang tidak seperti biasanya, atau rasa kosong dalam pikiran. Ini menunjukkan bahwa tubuh sedang bersiap untuk melepaskan kendali dari pusat kesadaran dan menyerahkannya kepada kehendak Allah. Dalam momen seperti ini, seseorang akan merasa sangat ingin diam, menyendiri, dan lebih banyak merenung. Dalam perspektif Islam, denyutan ini dapat dianalogikan dengan proses tawakal, total kepada Allah, di mana hamba melepaskan segala ikatan duniawi dan menyerahkan diri sepenuhnya. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa momen renungan mendalam seperti ini adalah kesempatan emas untuk muhasabah diri, mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan dan memohon ampunan. Jika seseorang merasakannya, disarankan untuk segera membaca ayat-ayat Al-Quran, seperti surah Al-Ikhlas atau doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, agar proses transisi ke alam akhirat berjalan lancar dan penuh berkah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, janganlah kita anggap remeh tanda-tanda halus seperti ini sebagai bagian dari rahmat Allah yang mengingatkan kita akan kefanaan dunia. Jadikanlah setiap denyutan atau gejala sebagai panggilan untuk memperkuat iman, memperbanyak salat malam, dan menjaga hati dari kotoran maksiat. Semoga dengan kesadaran ini kita semua dianugerahi ajal yang indah, di mana ruh kita dicabut dalam keadaan ridho kepada Allah, dan kita termasuk golongan yang selamat di sisinya. Bapak Ibu, jika masih menonton, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. 6. Merasakan lelah yang tiba-tiba. Kelelahan yang datang secara mendadak dan tanpa sebab medis yang jelas seringkali menjadi pertanda rohani bahwa tubuh manusia sedang bersiap menuju perpisahan akhir. Bukan sekadar rasa lelah fisik karena pekerjaan, tetapi ini adalah kelelahan yang menyelimuti seluruh jiwa dan raga. Banyak orang yang akan meninggal merasakan rasa kantuk berat, tidak bersemangat, bahkan tidak ingin banyak berbicara atau bertemu orang lain. Secara spiritual, ini adalah bentuk penarikan energi oleh ruh ke dalam. Ruh mulai melepaskan keterikatannya dengan dunia luar dan seluruh fokusnya tertuju kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa lelah ini seringkali membuat seseorang lebih introspektif, lebih banyak termenung dan memikirkan hal-hal yang mendalam. Bagi orang-orang beriman, momen ini justru sangat penting. Dalam lelah yang tidak biasa itu, muncul rasa pasrah, tenang, dan tidak lagi bergairah terhadap dunia. Dalam ajaran Islam, kelelahan mendadak ini mirip dengan apa yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, bahwa kematian datang seperti angin yang menenangkan bagi orang mukmin, membuatnya merasa damai dan siap menghadap Allah. Para ulama seperti Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ini adalah fase di mana syaitan mulai kehilangan pengaruhnya dan hati hamba
semakin dekat dengan Robnya. Saat merasakan tanda ini, seorang muslim disarankan untuk tidak melawannya, melainkan memanfaatkannya dengan memperbanyak talbiyah atau zikir, seperti mengulang Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sambil merefleksikan amal perbuatan sepanjang hayatnya agar taubatnya diterima. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita latih diri sejak dini untuk menghadapi kelelahan rohani ini dengan hati yang lapang dan iman yang teguh. Jangan biarkan dunia menjerumuskan kita hingga lupa akan akhirat. Sebaliknya, jadikan setiap rasa lelah sebagai panggilan untuk istirahat dalam zikir dan ibadah. Semoga Allah SWT melindungi kita dari kematian yang buruk dan memberikan kita husnul khotimah di mana ruh kita pulang dengan penuh ridho dan ampunannya. Amin, ya Rabbal Alamin. 7. Bertemu dengan 3 utusan malaikat Israel. Dalam tradisi Islam dan pengalaman rohani para ulama sufi, serta orang-orang saleh, dikenal bahwa menjelang kematian, seorang hamba akan didatangi oleh 3 utusan malaikat yang menyertai malaikat Israel. Utusan ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang mengerikan. Justru bagi orang beriman, mereka hadir dalam bentuk yang menenangkan. Kadang seperti cahaya, suara lembut, atau bahkan dalam rupa orang terdekat yang sudah wafat sebelumnya. Kehadiran 3 malaikat ini memiliki 3 fungsi utama. Pertama, memberikan peringatan halus agar sang hamba mulai meninggalkan keterikatan duniawi. Kedua, mempersiapkan hati dan ruh untuk menyambut sakaratul maut. Ketiga, menyampaikan ketenangan dan bisikan bahwa kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi gerbang menuju pertemuan dengan Allah. Bagi orang yang durhaka, kehadiran 3 malaikat ini bisa sangat menakutkan. Namun bagi hamba yang taat, mereka menyambut dengan senyuman. Pengalaman ini sering diceritakan dalam kisah-kisah karomah para wali Allah, di mana seorang hamba soleh merasakan kehadiran malaikat sebagai hembusan angin sejuk yang membawa kedamaian luar biasa, membuatnya tersenyum di tengah sakaratul maut. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menggambarkan bahwa bagi mukmin, malaikat datang dengan wajah cerah dan kain kafan dari surga yang harumnya memenuhi ruangan. Ini menjadi pengingat bahwa persiapan sepanjang hayat, seperti menjaga sholat, sedekah dan silaturahmi, akan menentukan bagaimana utusan-utusan ini menyambut kita, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan sukacita abadi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita perbanyak doa memohon kemudahan dalam menghadapi utusan-utusan malaikat ini, agar ruh kita dicabut dalam keadaan iman yang murni. Jangan sia-siakan waktu duniawi dengan urusan fana, fokuslah pada amal yang kekal, seperti membaca Al-Quran setiap hari dan berzikir kepada Allah. Semoga kita semua termasuk hamba yang disambut dengan senyuman malaikat menuju surga yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. 8. Mimpi atau firasat dari teman, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Salah satu tanda halus menjelang kematian yang paling banyak terjadi adalah adanya mimpi, isyarat, atau firasat kuat yang dirasakan oleh orang-orang terdekat dari calon mayit. Islam mengakui bahwa mimpi adalah bagian dari bentuk wahyu kecil bagi manusia. Dalam konteks ini, Allah seringkali memberikan isyarat melalui mimpi kepada anak, pasangan, saudara, bahkan teman dekat bahwa seseorang akan wafat dalam waktu dekat. Firasat juga muncul dalam bentuk perasaan tidak enak, kegelisahan tanpa sebab, atau dorongan mendesak untuk meminta maaf, berkunjung, atau menelpon seseorang. Seringkali orang yang mendapat firasat itu tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang mendapatkan pesan batin dari alam gaib yang mengisyaratkan kematian seseorang. Dalam beberapa kisah, bahkan binatang peliharaan bisa menunjukkan perubahan perilaku. Dalam ajaran Islam, firasat dan mimpi semacam ini disebut sebagai ilham atau petunjuk dari Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi orang saleh adalah bagian dari kenabian.
Para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa ketika seseorang mendapat isyarat ini, segera ambillah tindakan positif, seperti memperbanyak doa untuk orang yang dimaksud, meminta maaf atas kesalahan masa lalu, atau menyelesaikan hutang-hutang duniawi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan kesempatan untuk memperkuat silaturahmi dan amal soleh, karena Allah SWT memberikan firasat sebagai bentuk rahmat agar kematian dihadapi dengan persiapan yang matang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita tingkatkan kepekaan hati terhadap isyarat-isyarat halus dari Allah, baik yang kita rasakan sendiri maupun melalui orang lain. Jangan abaikan dorongan batin untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, jadikanlah sebagai pengingat akan kefanaan hidup ini. Perbanyaklah istighfar dan salat tahajud, memohon agar firasat kita selalu membawa kebaikan, dan semoga Allah memberikan kita serta keluarga husnul khotimah yang penuh ampunan. Amin, ya Rabbal Alamin. 9. Merasa penting untuk membuat wasiat. Rasa mendesak untuk membuat wasiat, menyampaikan pesan terakhir, atau menata harta benda dengan rapi sering muncul beberapa hari hingga jam sebelum kematian. Perasaan ini tidak datang dari logika, tapi merupakan bentuk ilham langsung dari Allah kepada ruh sang hamba. Ruh yang mulai menerima sinjal kepulangannya, secara naluriah terdorong untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di dunia. Seseorang yang awalnya santai tiba-tiba bisa menjadi sangat serius dan memikirkan siapa yang akan menerima warisannya, bagaimana hutangnya akan dibayar, dan kepada siapa ia harus meminta maaf. Ini adalah bukti bahwa ruh sudah mulai berinteraksi dengan dimensi akhirat. Membuat wasiat dalam kondisi sadar dan ikhlas adalah pertanda ruh telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi menjelang kematiannya. Dalam ajaran Islam, kewajiban wasiat ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180, yang memerintahkan setiap muslim untuk menentukan bagian harta bagi orang tua dan kerabat sebelum kematian datang. Rasulullah SAW juga mencontohkan hal ini dengan wasiat beliau yang sederhana namun penuh hikmah, seperti menjaga salat dan memperlakukan budak dengan baik. Saat ilham ini datang, jadikanlah sebagai kesempatan untuk membersihkan hati dari beban duniawi, memastikan amal saleh terjaga, dan meninggalkan warisan bukan hanya harta, tapi juga teladan keimanan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita biasakan menyusun wasiat sejak sehat, agar saat ajal menjemput, ruh kita pulang dengan damai dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. 10. Denyutan di bagian belakang kepala. Tanda terakhir yang jarang dibahas secara umum adalah denyutan di bagian belakang kepala, khususnya di bagian yang disebut tulang oksipital, area tempat bertemunya tulang belakang dengan dasar tengkorak. Dalam beberapa pengamatan rohani, bagian ini adalah gerbang fisik terakhir sebelum ruh keluar dari tubuh secara total. Ketika denyutan ini terasa, biasanya disertai dengan rasa ringan di kepala bagian belakang, kadang seperti tersedot atau ditarik ke atas. Denyutan ini tidak sakit, namun memberi sensasi seperti tubuh sudah tidak lagi sepenuhnya terkendali. Ini adalah tanda bahwa pusat kendali jasmani sudah dilepaskan dan ruh siap keluar meninggalkan jasad. Setelah denyutan ini, biasanya seseorang akan mengalami penurunan kesadaran. Dalam perspektif Islam, denyutan di oksipital ini dapat dihubungkan dengan deskripsi sakaratul maut dalam hadis Rasulullah SAW, di mana ruh dicabut dari belakang seperti benang yang ditarik dari bulu unta, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para ulama sufi seperti Robi'ah al-Adawiyah menggambarkan momen ini sebagai pembebasan akhir, di mana ruh setelah melepaskan ikatan fisik mulai melihat cahaya ilahi yang menenangkan. Bagi orang beriman, sensasi ini bukanlah penderitaan, melainkan transisi damai. Disarankan untuk membaca kalimat syahadat atau ayat kursi saat merasakannya, agar ruh keluar dalam keadaan tauhid yang murni dan terhindar dari godaan syaitan.
Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita renungkan tanda-tanda akhir seperti ini sebagai rahmat Allah yang mengajak kita bersiap sejak dini. Perbanyaklah amal soleh, jaga kesehatan rohani dengan zikir harian, dan ajarkan keluarga untuk peka terhadap gejala-gejala halus ini. Semoga Allah SWT memberikan kita kematian yang indah, di mana ruh kita dicabut dengan lembut melalui gerbang oksipital menuju surganya yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Penutup, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengenali tanda-tanda menjelang kematian bukanlah upaya untuk meramalkan masa depan, melainkan sebagai bentuk muhasabah diri agar kita tidak lalai dalam menjalani hidup. Islam mengajarkan bahwa kematian harus senantiasa diingat agar hati tetap lembut, amal tetap terjaga, dan jiwa tidak tenggelam dalam urusan dunia semata. Setiap tanda yang disebutkan di atas adalah pengingat dari Allah bahwa dunia ini sementara dan kematian bisa datang kapan saja. Maka dari itu, memperbanyak amal soleh, beristighfar, menjaga silaturahmi, dan hidup dalam keikhlasan adalah cara terbaik menyambut kematian dengan husnul khotimah. Semoga dengan memahami tanda-tanda ini kita semua bisa menjadi hamba yang siap dipanggul kapanpun Allah menghendaki. Mari kita jadikan kehidupan ini ladang amal dan kesempatan akhir untuk mempersiapkan diri menyambut kehidupan yang kekal di akhirat. Ingatlah firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 57, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya kamu akan dibayar dengan penuh upahmu pada hari kiamat." Ini menjadi pengingat bahwa setiap hembusan nafas adalah kesempatan untuk menumpuk pahala, bukan dosa. Para sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu selalu mengingatkan diri dengan zikir kematian, sehingga hidup mereka penuh keikhlasan dan ketakwaan. Mari kita tiru teladan mereka dengan menjadikan tanda-tanda ini sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, meninggalkan maksiat, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang konsisten. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, semoga Allah SWT membimbing kita semua untuk hidup dalam kesiapan akhirat, di mana setiap hari adalah latihan menghadapi panggilannya. Perbanyaklah doa, Allahumma ahina ma'al hayati thayyibah, wa tawaffana ma'al mauti husnal khotimah, agar ajal kita indah dan ruh kita pulang dalam keadaan beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau grup pengajian Anda agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Dan tentu saja tekan tombol like kalau Anda merasa video ini bermanfaat, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa terus belajar bersama di Lafaz Ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.